Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 9 April tahun 2024. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memohon tuntunan Roh Kudus untuk menolong kami, boleh mendengarkan, memahami, mengerti, dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita hari ini adalah upgrade. Didasarkan dari bacaan di dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai dengan 27 yang demikian. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Rohku akan kutaruh dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada yang beranggapan bahwa segala sesuatu di dunia ini pasti berubah, dan yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Karena itu, untuk menyikapi perubahan itu, kita bukan hanya perlu mengupdate diri kita, tetapi kita juga perlu mengupgrade diri kita supaya tidak ketinggalan zaman dan supaya tetap dapat bertahan menghadapi perubahan zaman. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apakah yang sudah kita upgrade? Apakah kita mengupgrade handphone kita sehingga menjadi lebih canggih dan juga lebih trendy, ataukah kita mengupgrade gaya hidup kita yang awalnya belum punya gaya hidup sehat lalu menjadi lebih sehat? Bicara soal upgrade itu bukan hanya dibutuhkan secara fisik saja untuk dapat bertahan di dalam perubahan yang terus terjadi. Bahkan iman kita juga perlu untuk di-upgrade sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, dan dalam mengikut Kristus, kehidupan kita haruslah selalu diperbaharui, di-upgrade, yang artinya bukan hanya ditingkatkan tetapi sungguh-sungguh diubahkan atau di-upgrade. Kita diminta untuk meninggalkan kehidupan kita yang jauh dari Tuhan dan kehidupan yang mengandalkan diri kita sendiri, bahkan hidup di dalam dosa, menuju kepada kehidupan di dalam Tuhan yang senantiasa dibaharui seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu, perubahan dan peningkatan bukan hanya harus dinyatakan di dalam kehidupan fisik kita untuk menyikapi perubahan zaman, tetapi juga di dalam kehidupan rohani kita, supaya kita terus dapat bertahan menghadapi setiap tantangan kehidupan yang berubah bahkan bertambah. Dan momen upgrade iman bukan hanya kita lakukan pada saat kita memutuskan untuk mengikut Tuhan saja atau ketika kita mengaku percaya saja, tetapi upgrade iman juga harus dilakukan setiap waktu secara terus-menerus untuk menuju apa yang baik dan juga apa yang dikehendaki oleh Allah, seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus di dalam ketaatan dan juga kesetiaannya kepada kehendak Bapa. Untuk itu, saat ini selagi masih ada kesempatan, kiranya kita dapat berkomitmen untuk terus mengupgrade diri kita, bukan hanya yang kelihatan secara fisik, tetapi juga di dalam relasi kita dengan Allah dan juga relasi kita kepada sesama,
baik itu dalam peribadahan, pelayanan, dan juga ketaatan kita kepada Tuhan, supaya kehidupan kita semakin mencerminkan kasih Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau misalnya kemarin kita masih jauh dari Tuhan, melalui peribadahan dan juga pelayanan, maka kedepannya mari kita mau diubahkan menjadi pribadi yang selalu mendekat kepada Tuhan di setiap situasi dan juga di setiap kondisi di hidup kita, dan bersedia dipakai Tuhan untuk terlibat di dalam pelayanan. Kalau kemarin kita merasa belum menyatakan kasih di tengah-tengah kehidupan kita, maka kiranya kedepannya kita bersedia untuk menghadirkan kasih Tuhan itu di dalam penderitaan, di dalam pergumulan orang-orang lain, bahkan di dalam hal-hal kecil yang mungkin berarti bagi orang-orang di sekitar kita. Karena upgrade selalu ditandai dengan perubahan dan juga peningkatan. Kiranya Tuhan membimbing dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk mengupgrade iman kami, mengupgrade diri kami, dan mampukan kami untuk dapat mewujudkannya di dalam kehidupan kami. Kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.